Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang keseimbangan pendapatan nasional. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Amanda Azari, lalu ada rekan saya, Muhammad Zaki Pradana, Octavian Brahman Vio, dan Wulan Nadila Larasati. Keseimbangan pendapatan nasional. Keseimbangan pendapatan nasional adalah topik utama dalam pembahasan ekonomi makro. Konsep keseimbangan ini akan dibahas sepanjang pembelajaran ekonomi makro. Kunci dari perputaran ekonomi circular flow adalah jumlah yang dibelanjakan oleh rumah tangga untuk konsumsi, sedangkan konsumsi yang sangat tergantung pada pendapatan dan pendapatan tergantung pada jumlah yang diproduksi atau produktivitas. Mempelajari bagaimana hubungan antara konsumsi dan pendapatan yang stabil dan positif baik untuk rumah tangga maupun perekonomian secara keseluruhan adalah kunci dalam mempelajari keseimbangan pendapatan nasional. Siklus aliran pendapatan circular flow adalah sebuah model yang menggambarkan bagaimana interaksi antar pelaku ekonomi menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai kegunaan masing-masing pelaku ekonomi. Tokoh sejarah circular flow. Pertama ada Francois Quesnay, membagi agen ekonomi menjadi 3, yaitu kelas kepemilikan yang diisi oleh pemilik tanah, kelas produktif yang diisi para buruh tani, dan kelas steril yang diisi pengrajin dan perdagangan. Yang kedua ada Richard Cantillon. Pada tahun 1730 melalui karya tulisnya yang berjudul Essay on the Nature of Trade in General, membedakan 5 agen ekonomi dalam teorinya, yaitu pemilik tanah dan properti, pengusaha, petani, buruh, dan pengrajin. Yang ketiga ada Karl Marx. Marx membagi reproduksi ekonomi menjadi 2, yaitu reproduksi sederhana dan reproduksi yang diperluas. Pengembangan circular flow di era modern dianggap paling penting terjadi pada tahun 1933 oleh John Maynard Keynes. Asisten Keynes yang bernama Richard Stone kemudian mengembangkannya dan membuat konsep yang digunakannya oleh PBB, dan sistem ini digunakan hingga saat ini secara internasional. Namun yang pertama memvisualisasikan teori modern ini adalah Frank Knight. Arus melingkar kegiatan ekonomi. Yang pertama ada sektor rumah, sektor perumahan, sektor pemerintah, sektor luar negeri. Sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga adalah sektor yang terdiri dari sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Sektor rumah tangga memiliki faktor-faktor produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi barang dan jasa privat maupun barang dan jasa publik. Faktor-faktor produksi tersebut adalah kesediaan untuk bekerja, barang modal misalnya tanah, uang, dan kesediaan untuk menanggung resiko yang dihadapi oleh perusahaan dengan membeli saham. Sektor perumahan. Aliran pengeluaran sektor rumah tangga merupakan aliran pendapatan dari sektor pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah, dan dari permintaan sektor luar negeri yang merupakan ekspor sektor perusahaan. Selain melakukan pembayaran untuk sektor rumah tangga, perusahaan juga membayar pajak kepada pemerintah. Sektor pemerintahan. Fungsi utama pemerintah adalah menyediakan barang publik. Untuk menjalankan fungsinya, pemerintah melakukan pengeluaran berupa pembelian barang-barang dan jasa dari sektor perusahaan, dan pengeluaran-pengeluaran untuk sektor rumah tangga karena barang publik tidak dapat disediakan sepenuhnya lewat mekanisme pasar. Pemerintah harus menarik pajak dari sektor rumah tangga. Sektor luar negeri. Sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah merupakan perekonomian domestik. Perekonomian dikatakan tertutup jika tidak melakukan interaksi dengan luar negeri. Interaksi dengan luar negeri dalam perekonomian terbuka disederhanakan dengan mekanisme ekspor dan impor. Ekspor merupakan aliran pendapatan dari sektor luar negeri ke perekonomian domestik, sedangkan impor adalah aliran pengeluaran dari perekonomian domestik ke sektor luar negeri. Selanjutnya ada perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah suatu perekonomian yang diasumsikan hanya terdiri dari sektor rumah tangga atau household dan sektor perusahaan atau bisnis. Perekonomian dua sektor juga disebut sebagai perekonomian sederhana tertutup. Disebut sederhana karena hanya melibatkan sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Disebut tertutup karena di dalam perekonomian tidak ada hubungan ekonomi atau perdagangan dengan dunia internasional. Selanjutnya ada circular flow mengenai perekonomian dua sektor. Yang pertama,
RTK menjual faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan skill ke rumah tangga produsen atau RTP. Yang kedua, sebagai balas jasa atas penggunaan faktor produksi, RTP memberikan pendapatan berupa gaji atau upah, sewa, bunga, dan laba. Yang ketiga, sebagai pendapatan yang diterima, RTP menggunakannya untuk pengeluaran konsumsi berupa membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh RTP, dan sisa pendapatan yang diterima akan ditabung di lembaga keuangan. Yang keempat, sektor perusahaan yang memerlukan modal untuk kegiatan investasi meminjam tabungan yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan dari RTK. Diperoleh asumsi bahwa pengeluaran agregat terbagi menjadi dua, yaitu pengeluaran untuk barang-barang konsumsi atau consumption dan pengeluaran untuk barang-barang modal atau invest. Dapat diasumsikan juga bahwa penerimaan income yang diterima oleh sektor rumah tangga akan dikeluarkan untuk barang-barang konsumsi dan sisanya untuk ditabung atau saving. Selain itu, suatu perekonomian akan mencapai kondisi keseimbangan apabila jumlah pengeluaran sama dengan jumlah penerimaan, atau pada saat penawaran agregat sama dengan permintaan agregat, atau AS sama dengan AD. Berdasarkan asumsi tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan nasional memiliki nilai yang sama dengan agregat pendapatan disposable, Y sama dengan YD. Yang kedua, YD sama dengan C plus S, di mana YD merupakan pendapatan disposable, C merupakan konsumsi yang dikeluarkan masyarakat, S merupakan jumlah tabungan yang dilakukan masyarakat. Yang ketiga, YD sama dengan C plus I, di mana I merupakan pengeluaran investasi yang dilakukan sektor perusahaan. Pendapatan nasional dua sektor dapat dikatakan seimbang apabila memenuhi syarat, yaitu S sama dengan I atau tabungan sama dengan investasi. Lalu ada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam perekonomian. Sedangkan fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan dengan pendapatan nasional dalam perekonomian. Berikut merupakan grafik fungsi konsumsi dan tabungan. Hubungan antara konsumsi, tabungan, dan pendapatan. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga. Daftar konsumsi pada dasarnya menggambarkan besarnya konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatan yang berubah-ubah. Semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh rumah tangga, semakin besar pula konsumsi yang akan mereka lakukan dan semakin besar kemungkinan rumah tangga menabung. Fungsi konsumsi, di mana C sama dengan A plus BY. C merupakan jumlah pengeluaran konsumsi, A besar konsumsi saat pendapatan sama dengan 0, B merupakan keinginan untuk mengkonsumsi atau marginal propensity to consume atau MPC, Y merupakan pendapatan nasional. Sedangkan fungsi tabungan adalah S sama dengan min A plus 1 min B kali Y, di mana S merupakan tabungan, 1 min B merupakan keinginan untuk menabung atau marginal propensity to saving atau MPS. MPC sama dengan delta C per delta YD. APC merupakan rumusnya merupakan C per YD. Sedangkan MPS merupakan delta saving per delta YD. Sedangkan APS merupakan saving per YD. Nah, dari hal tersebut, maka dapat dirumuskan MPC ditambah MPS sama dengan 1, dan APC ditambah APS sama dengan 1. Rumus keseimbangan adalah Y sama dengan 1 per 1 min B dikali A ditambah 1. Berikutnya merupakan bentuk umum dari YD sama dengan C ditambah S, di mana YD merupakan pendapatan disposable, C merupakan consumption atau konsumsi, S merupakan saving atau tabungan. Nah, pada tabel ini tergambar 3 kondisi. Yang pertama, pada pendapatan rendah, rumah tangga mengorek tabungan atau di-saving. Pada saat YD sama dengan 0, pengeluaran konsumsi adalah 125. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan tabungan atau hartanya untuk membiayai pengeluaran konsumsi. Yang kedua, pada saat kenaikan pendapatan, maka menaikkan pengeluaran konsumsi. Biasanya, kenaikan pendapatan lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi. Yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Pada saat pendapatan selalu lebih besar daripada pertambahan konsumsi, maka pada akhirnya rumah tangga akan mampu menabung sebagian pendapatannya.
Contoh soal. Dalam suatu perekonomian dua sektor diketahui fungsi konsumsi yaitu C sama dengan 40 ditambah 0,8Y, sedangkan investasi sebesar 20 miliar rupiah. Maka berapakah pendapatan nasional keseimbangannya? Diketahui fungsi konsumsi merupakan C sama dengan 40 ditambah 0,8Y, sedangkan investasinya adalah 20 miliar rupiah. Yang ditanya adalah pendapatan nasional keseimbangannya. Syarat pertama, Y sama dengan C ditambah I atau konsumsi ditambah investasi. Y sama dengan 40 ditambah 0,8Y ditambah 20. Maka Y sama dengan 60 ditambah 0,8Y. Y min 0,8Y sama dengan 60. 1 min 0,8Y sama dengan 60. 0,2Y sama dengan 60. Y sama dengan 300 atau 300 miliar rupiah. Syarat kedua, S sama dengan I atau tabungan sama dengan investasi. Fungsi tabungan adalah min A ditambah 1 min B, Y sama dengan investasi. Min 40 ditambah 0,2Y sama dengan 20. 0,2Y sama dengan 60. Y sama dengan 300 atau 300 miliar rupiah. Pendapatan nasional keseimbangan. Y sama dengan 1 per 1 min B dikali A tambah I. Y sama dengan 1 per 1 min 0,8 dikali 40 tambah 20. Y sama dengan 5 dikali 60. Y sama dengan 300 atau 300 miliar rupiah. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional keseimbangannya merupakan 300 miliar rupiah. Berikut merupakan kurva keseimbangan pendapatan nasionalnya. Selanjutnya, perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Perekonomian ini juga disebut sebagai perekonomian tertutup, karena tidak adanya perdagangan luar negeri atau karena masyarakat, perusahaan tidak membelikan dan menggunakan barang dan jasa yang diimpor. Dampak campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan ke atas konsumsi rumah tangga, akan tetapi sebaliknya, yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Syarat keseimbangan, di mana pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agregat, yaitu Y sama dengan AE. Dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Sedangkan setiap tingkat pendapatan nasional berlaku kesamaan Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Dengan demikian, keseimbangan pendapatan nasional C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T. Apabila C dikurangi dari ruas, maka I ditambah G sama dengan S ditambah T. I dan G ini adalah bocoran, dan S dan T ini adalah suntikan. Dengan keterangan, yaitu pendapatan nasional, I sama dengan investasi, C sama dengan konsumsi, S sama dengan tabungan, G sama dengan pengeluaran pemerintah, dan T adalah pajak. Jenis-jenis pajak. Yang pertama ada pajak langsung, yaitu jenis pungutan pemerintah secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang kedua ada pajak tak langsung, yaitu pajak yang bebannya boleh dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama ada pajak regresif. Pajak regresif itu sistem pajak persentasi pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Yang kedua ada pajak proporsional, yaitu persentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah sampai ke pendapatan yang sangat tinggi. Yang ketiga ada pajak progresif, yaitu sistem pajak yang persentasenya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Pengaruh pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Dalam perekonomian,
hubungan pendapatan disposable dan pendapatan nasional adalah yaitu YD sama dengan Y dikurang T. Dengan keterangan YD itu pendapatan disposable, Y sama dengan pendapatan nasional, T sama dengan pajak. Dan ini ada pengaruh pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Ini contoh dari tabelnya. Langsung efek pajak tetap terhadap konsumsi dan tabungan. Perhitungan yang tadi ya, tabel yang tadi. Keadaan pas sebelum pajak atau T sama dengan 0, itu Y sama dengan YD dikurang T. Y sama dengan YD. Maka C sama dengan 90 ditambah 0,75 atau C sama dengan 90 ditambah 0,75 YD. S sama dengan YD dikurang C. S sama dengan YD dikurang 90 ditambah 0,75 YD sama dengan min 90 ditambah 0,25 YD atau S sama dengan min 90 ditambah 0,25 Y. Keadaan sesudah pajak di mana T sama dengan 40 triliun, yaitu YD ditambah sama dengan Y dikurang T. Ini sama dengan ya, di mana C sama dengan 90 ditambah 0,75 YD, C sama dengan 90 ditambah 0,75, Y dikurang T sama dengan 90 ditambah 0,75, dalam kurung Y dikurang 40, di mana C sama dengan 60 ditambah 0,75 Y, S sama dengan YD dikurang C, S sama dengan Y dikurang 40, dalam kurung Y dikurang 40 dikurang 60 ditambah 0,75 Y sama dengan min 100 ditambah 0,25 Y. Dan ini adalah grafik efek pajak tetap terhadap konsumsi dan tabungan dalam triliun rupiah. Di mana yang atas ini, yang garis merah ini adalah pajak konsumsi, dan yang hijau adalah pajak tabungan. Pengaruh pajak, selanjutnya pengaruh pajak proporsional terhadap konsumsi dan tabungan. Bisa lihat di sini, tuh tabelnya ya. Terus efek pajak proporsi terhadap konsumsi dan tabungan. Keadaan sebelum pajak itu T sama dengan 0, Y sama dengan YD dikurang T, Y sama dengan YD. Jadi Y sama dengan YD itu maksudnya Y sama dengan YD. Yang tadi pendapatan nasional sama dengan itu pengeluaran agregat. Maka C sama dengan 90 ditambah 0,75 Y atau C sama dengan 90 ditambah 0,75 YD. Jadi maksud atau ini istilahnya sama aja gitu. Jadi S sama dengan YD dikurang C. S sama dengan YD dikurang dalam kurung 90 ditambah 0,75 YD sama dengan min 90 ditambah 0,25 YD. Atau S sama dengan min 90 ditambah 0,25 Y. Keadaan sesudah pajak di mana T sama dengan 20% dari Y. Itu YD sama dengan Y dikurang T. YD sama dengan Y dikurang, ini tinggal substitusiin aja. Masukin 0,2 Y sama dengan 0,8 Y. C sama dengan 90 sama dengan 0,75 dalam kurung 0,8 Y sama dengan 90 ditambah 0,6 Y. S sama dengan YD dikurang C, S sama dengan 0,8 dalam kurung 0,8 Y dikurang dalam kurung 90 ditambah 0,6 Y sama dengan min 90 ditambah 0,2 Y. Dan ini adalah grafik efek proporsi terhadap konsumsi dan tabungan. Sama seperti tadi, yang garis merah ini adalah grafik efek proporsi terhadap konsumsi dan tabungan yang konsumsi, dan yang hijau ini merupakan tabungan. Selanjutnya, kecondongan mengkonsumsi marginal. Kecondongan mengkonsumsi atau MPC merupakan rasio pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan disposable.
Secara persamaan, MPC sama dengan delta C dibagi delta YD. Dan kecondongan mengkonsumsi marginal pendapatan nasional, MPCY, merupakan rasio pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan nasional. Secara persamaan, MPCY sama dengan delta C dibagi delta Y. Dalam perekonomian 3 sektor, T sama dengan T kecil Y, di mana MPC sama dengan B. Maka delta YD sama dengan delta Y dikurang T kecil delta Y sama dengan dalam kurung 1 min T dikali delta Y. MPC sama dengan delta C dibagi dalam kurung 1 min T kali delta Y. Delta C sama dengan delta Y sama dengan 1 min T MPC. MPCY sama dengan 1 min T dikali B. Selanjutnya kecondongan menabung marginal. Kecondongan menabung MPS merupakan rasio pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. Dalam persamaan, MPS sama dengan delta S dibagi delta YD. Dan kecondongan menabung marginal pendapatan nasional MPSY merupakan rasio pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan nasional. Dalam persamaan, MPSY sama dengan delta S dibagi delta Y. Dalam perekonomian 3 sektor, T sama dengan T kecil Y, maka MPS sama dengan 1 min B. Delta S dibagi dalam kurung 1 min T, delta Y sama dengan 1 min B. MPSY sama dengan delta S dibagi delta Y sama dengan 1 min B dalam kurung 1 min B dalam kurung 1 min T. Dengan pembuktian rumus, dilihat dari tabel pengaruh pajak proporsional yang tadi ya. Berapakah nilai MPSY? Jadi untuk T sama dengan 0,2 dan MPC sama dengan 0,75. Maka MPCY sama dengan 1 min T kali B sama dengan dalam kurung 1 min 0,2 dikali 0,75 sama dengan 0,6. MPCY sama dengan 234 dikurang 90 dibagi 240 dikurang 0 sama dengan 0,6. MPSY sama dengan 1 min B dalam kurung 1 min B dalam kurung 1 min T sama dengan dalam kurung 1 dikurang 0,75 dalam kurung 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,25 dikali 0,8 sama dengan 0,2. MPSY sama dengan min 42 dikurang min 90 dibagi 240 dikurang 0 sama dengan 0,2. Di sini ada pengeluaran pemerintah, di mana penentu pengeluaran pemerintah itu yang pertama ada proyeksi jumlah pajak yang diterima, yang kedua tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai, yang ketiga pertimbangan politik dan keamanan. Di sini ada fungsi pengeluaran pemerintah. Di mana yang bawah itu adalah pendapatan nasional, yang ke atas itu adalah pengeluaran pemerintah. Selanjutnya pajak tetap dan keseimbangan pendapatan nasional. Di sini ada tabelnya. Bisa dilihat dari ekspansi yang disuruh seimbang dan kontraksi. Dan ini adalah grafik dari keseimbangan yang sebelumnya, yang pajak tetap dan keseimbangan pendapatan nasional. Bisa dilihat di sini keseimbangan secara grafiknya. Dan ini keseimbangan secara aljabar, di mana pendekatan penawaran agregat dikurang permintaan agregat. Keseimbangan dicapai ketika Y sama dengan C ditambah I ditambah G. C sama dengan 60 ditambah 0,75 Y, S sama dengan min 100 ditambah 0,25 Y, I sama dengan 120 dan G sama dengan 60. Maka Y sama dengan 60 dalam kurung 60 ditambah 0,75 Y ditambah 120 ditambah 60 dengan 0,25 Y sama dengan 240.
Y sama dengan 960. Lanjut adalah dengan pendekatan suntikan kurang bocoran, di mana suntikan sama dengan bocoran sesuai rumus yang ini. Seperti yang tadi, I ditambah G sama dengan S ditambah T. Jadi 120 ditambah 60 sama dengan dalam kurung min 100 tambah 0,25 Y ditambah 40. 0,25 Y sama dengan 240. Y sama dengan 960. Lanjut, ini pajak proporsional dan keseimbangan pendapatan nasional. Dan ini adalah grafik dari pajak proporsional dan keseimbangan. Lanjutnya keseimbangan secara aljabarnya. Itu pendekatan penawaran agregat dikurang permintaan agregat, di mana keseimbangan dicapai ketika Y ditambah Y sama dengan C ditambah I ditambah G. C sama dengan 90 ditambah 0,75 Y. S sama dengan min 90 ditambah 0,20 Y. I sama dengan 150. G sama dengan 240. Maka Y sama dengan dalam kurung 90 ditambah 0,75 Y ditambah 150 ditambah 240. 0,40 Y sama dengan 480. Y sama dengan 1200. Lanjutnya dengan pendekatan suntikan kurang bocoran. Suntikan, di mana suntikan sama dengan bocoran. Itu I ditambah G sama dengan S ditambah T. 150 ditambah 240 sama dengan min 9 dalam kurung min 90 ditambah 0,20 Y. Sama dengan 0,20 Y. 0,40 Y sama dengan 480. Y sama dengan 1200. Jadi ini perhitungan ini dari, kita lihat dari grafik ini ya, di mana fungsi konsumsi memotong garis 45 derajat. Fungsi konsumsi memotong garis 45 derajat di sini pada Y 240. Ini pada 240, ke atas sini ini memotong. Di mana memotong ini dan fungsi perbelanjaan agregat AE memotong garis 45 derajat apabila pendapatan nasional mencapai keseimbangan 1.200. Y sama dengan 1.200. Dan menunjukkan keseimbangan pendekatan suntikan bocoran ini, di mana fungsi bocoran ini memotong sumbu datar Y sama dengan 240. Ini memotong di sini. Dan memotong fungsi suntikan pada 1.200, yaitu pada pendapatan negara keseimbangan. Perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor yang disebut juga dengan perekonomian terbuka adalah suatu perekonomian yang di dalamnya sudah terdapat perdagangan luar negeri, yaitu ekspor dan impor. Pengeluaran agregat atau agregat expenditure AE perekonomian 4 sektor terdiri dari 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dan yang kedua itu ada pengeluaran investasi I, pengeluaran belanja rumah yaitu pemerintah yaitu G, dan X produksi yaitu X dikurangin M. Ekspor X. Jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Apabila ekspor meningkat, maka pengeluaran agregat akan meningkat pula. Dan keadaan ini selanjutnya akan menaikkan pendapatan nasional. Namun sebaliknya, pendapatan nasional Y tidak dapat mempengaruhi besar kecil ekspor apabila pendapatan nasional bertambah besar. Ekspor belum tentu meningkat atau besar
dapat meningkat atau mengalami perubahan, meskipun pendapatan nasional tetap besar. Ada impor. Dalam analisis makroekonomi diasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri impor suatu negara adalah kemampuan membayar atau daya beli negara tersebut terhadap barang impor. Jadi ada fungsi impor, ada kurvanya. Pendapatan nasional, keseimbangan. Syarat keseimbangan perekonomian negara adalah penawaran agregat pendapatan nasional seimbangannya. Permintaan agregat demand. Permintaan agregat seimbangan agregat demand. Agregat demand adalah agregat demand dalam perekonomian terbuka adalah AD sama dengan C plus I plus G plus X kurang M. Sehingga pendapatan nasional equilibrium adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurangin M. Secara grafis keseimbangan perekonomian dapat digambarkan sebagai berikut. Nah ini maksudnya digambarkan seperti ini. Ini ada kurvanya. Lanjut. Sini ada keterangan gambar pendapatan nasional equilibrium. Dengan demikian, fungsi pengeluaran agregat AD dalam perekonomian terbuka adalah sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi M. Fungsi pengeluaran agregat ini akan memotong garis penol yang membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu horizontal di titik E. Dan pada titik ini keseimbangan perekonomian tercapai pada tingkat pendapatan nasional sebesar Y. Syarat keseimbangan yang lain dalam perekonomian tersebut adalah ada S plus T plus M sama dengan I plus G plus X. Perekonomian mencapai tingkat keseimbangan apabila Y sama dengan AD sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi M. Ada Y sama dengan C plus S plus T dan C plus I plus G di bawah kurang X kurang M sama dengan C plus S plus T. Di sini ada angka pengganda dalam perekonomian 4 sektor. Perekonomian terbuka. Pada keadaan keseimbangan, ada Y sama dengan C plus I plus G buka kurang X kurang M kurang. Jadi ada fungsi konsumsi yaitu C sama dengan A plus B G D sama dengan A plus B dalam kurung Y kurang T tutup kurung sama dengan A plus T plus B kali Y plus min B kali T. Ada fungsi impor, ada M sama dengan M Y, ada Y, jadi Y sama dengan A plus B di kurang BT plus I plus G plus X min BY. MY ada Y min BY min MY sama dengan A dikurang BT plus I plus G plus T plus X. Jadi ada 1 min B plus M kurungnya ada Y sama dengan A min BT plus I plus G plus X. Jadi sama dengan Y sama dengan 1 per 1 min B plus M buka kurung A dikali A min B T plus I plus G plus X. Nah, di sini ada angka pengganda dalam perekonomian 4 sektor. Perekonomian terbuka. Jadi kalau salah satu unsur dari agregat demand yaitu I dan G atau X berubah sebesar 1 unit, maka Y akan berubah sebesar multiplier investasi. Ada KI. Nah, sini ada delta Y per delta I sama dengan 1 per 1 min B plus X. Ada KG, ada KG, dan multiplier belanja pemerintah. Dan delta Y per delta G sama dengan 1 per 1 min B plus M. Ada KX yaitu multiplier ekspor. Delta Y per delta X sama dengan 1 per 1 min B plus M. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.